Banyak sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi apa sih yang melatar belakangi sehingga anak-anak kita tuh jadi tantrum, mungkin jadi kurang kooperatif ketika awal-awal mau berangkat sekolah gitu. Isunya adalah separated anxiety. Jadi itu karena kecemasan dia berpisah dengan orang-orang terdekatnya. Mungkin yang biasanya di awal dia biasanya sama siapa di rumah, sama ayah ibunya di rumah gitu ya, atau sama nenek kakeknya gitu di rumah, itu kan orang-orang yang dia kenal gitu ya. Sebenarnya drama ini bisa aja nggak terjadi hanya pada anak-anak yang bukan anak-anak yang baru mau masuk sekolah. Tapi misalnya dulu sekolahnya misalnya di kabupaten mana, itu juga butuh waktu untuk adaptasi. Beberapa case yang pernah saya tangani dengan anak-anak yang mungkin dia drama gitu ya, di awal-awal baru masuk sekolah gitu, kurang kooperatif, itu juga biasanya karena di sekolah sebelumnya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Halo sahabat tokoh, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat, sehat untuk selalu mengikuti perkembangan informasi dari tokoh, karena tokoh sumber inspirasi dan informasi. Kali ini saya, Ngurah Budi, akan ngobrol dengan seorang psikolog dengan tema bahasan yang mungkin sudah sering kita dengar di masyarakat tentang drama di pagi hari. Kali ini saya bersama Made Padma Bajirani, SPI Psikolog, staf pengajar di program studi Ilmu Psikologi Universitas Udayana. Om Swastiastu, Padma. Swastiastu, Pak. Apa kabar? Baik. Sehat selalu ya? Sehat. Sebelum kita melanjutkan obrolan ini, saya ingin ingatkan sahabat untuk selalu like, subscribe, share channel Cyber Tokoh. Padma, tadi saya sudah sampaikan drama di pagi hari, karena bagi orang tua yang punya anak sekolah, kadang-kadang pagi itu terjadi tanda kutip keributan biasanya. Nah, itu fenomena seperti apa yang mungkin bisa dicermati? Ya, isunya mungkin isu yang umum ya, Ya. gitu ya Pak Ngurah ya, terjadi kalau kita lihat tentang drama gitu yang pagi-pagi terjadi gitu. Banyak sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi apa sih yang melatar belakangi sehingga anak-anak kita tuh jadi tantrum, mungkin jadi kurang kooperatif ketika awal-awal mau berangkat sekolah gitu. Ini dinamikanya biasanya terjadi pada anak-anak usia dini yang transisi dari usianya masih taman bermain gitu ya, taman kanak-kanak, kemudian ke sekolah dasar. Itu lumayan sering terjadi. Kemudian pos liburan. Biasanya udah liburannya panjang, liburan Galungan, Kuningan itu kan cukup panjang ya. Kan biasanya melayangan gitu tiap pagi gitu ya, atau dia bisa main dengan teman-temannya gitu. Besoknya dia harus sekolah lagi gitu. Ada namanya PR lagi gitu. Itu biasanya drama itu akan muncul lagi gitu. Tapi kalau seandainya kita bahas satu-satu gitu ya, pada anak usia dini itu kita kenal dengan istilah mungkin dia masih dalam fase adaptasi. Karena kan yang awalnya, yang biasanya apalagi mungkin tidak terbiasa dengan istilah namanya sekolah gitu ya. Sekarang harus masuk ke sekolah pakai dia seragam, ada jamnya, jam segini dia harus berangkat. Sudah gitu tidak bisa bebas lagi ya? Betul, tidak sebebas sebelumnya. Itu yang jadi mungkin dia masih beradaptasi gitu ya, menyesuaikan dengan ritme yang baru. Tapi ada kondisi tertentu, ini juga terjadi mungkin di beberapa teman-teman yang pernah datang ke tempat praktek saya. Isunya adalah separated anxiety. Jadi itu karena kecemasan dia berpisah dengan orang-orang terdekatnya. Mungkin yang biasanya di awal dia biasanya sama siapa di rumah, sama ayah ibunya di rumah gitu ya, atau sama nenek kakeknya gitu di rumah, itu kan orang-orang yang dia kenal gitu ya. Terus sekarang dia dalam satu momen dia harus berpisah. Yang dengan orang-orang yang nggak dia kenal gitu ya. Masuk ke lingkungan baru. Betul, guru itu kan jadi orang asing buat dia. Apalagi ada teman-temannya dia yang lain, itu kan juga jadi orang yang asing gitu. Atau misalnya ketemu dengan orang tua siswa yang lainnya, itu juga sebagai orang asing gitu ya. Jadi mungkin ada kecemasan, ada takut gitu ya, takut ditinggalkan sama orang tua.
kok kayaknya walaupun mungkin sebentar ya, kalau di awal-awal sekolah tuh kan nggak lama, dari jam mungkin setengah 8 sampai jam 10 itu nggak terlalu lama gitu. Tapi itu bener-bener bisa terhitung lama banget buat mereka gitu ya, yang tidak terbiasa gitu ya untuk bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi ada kecemasan takut ditinggalkan, takut nanti orang tuanya mungkin nggak balik lagi gitu ya. Itu ada kecemasan yang seperti itu yang muncul. Kemudian mungkin juga ada isu punya pengalaman yang tidak menyenangkan di situasi yang crowd, artinya dengan keramaian seperti itu. Atau misalnya gini, jadi sebenarnya drama ini bisa aja nggak terjadi hanya pada anak-anak yang bukan anak-anak yang baru mau masuk sekolah. Tapi misalnya dulu sekolahnya misalnya di kabupaten mana. Oh, jadi dia pindah sekolah gitu, pindah masuk ke sekolah lingkungan baru. Betul, itu juga butuh waktu untuk adaptasi. Beberapa case yang pernah saya tangani dengan anak-anak yang mungkin dia drama gitu ya, di awal-awal baru masuk sekolah gitu, kurang kooperatif, itu juga biasanya karena di sekolah sebelumnya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari elemen-elemen yang ada di dalam sekolah tersebut. Misalnya jadi korban perundungan, korban pelecehan gitu ya, sehingga pagi tuh mau dibangunin susah, ada aja alasannya, sakit perut, sakit kepala gitu ya, terus ya gitulah ya, jadi kayak teriak-teriak biasanya gitu. Jadi banyak sekali kemungkinan terjadi gitu. Jadi itu sebenarnya fenomena yang wajar terjadi atau itu hanya menimpa kalangan tertentu? Kalau dibilang wajar nggak wajarnya, mungkin itu umum terjadi di awal-awal gitu ya, masuk sekolah ketika kita lihat latar belakang anaknya. Kalau memang dia punya isu sebelumnya dengan sekolah terdahulu gitu, ya mungkin itu menjadi kondisi yang normal dengan anak yang punya pengalaman yang nggak menyenangkan sebelumnya. Atau misalnya anak yang belum terbiasa atau belum pernah namanya masuk ke sekolah, sekarang masuk ke sekolah, itu juga jadi umum terjadi. Tapi kalau seandainya perilaku ini jadi terus-menerus gitu muncul ya, kayak biasanya mungkin butuh waktu mungkin sebulan gitu untuk adaptasi. Penyesuaian gitu. itu. Betul. Tetapi kalau seandainya ini udah extend dia jadi 2 bulan, 3 bulan, bahkan jadi prestasi belajar jadi nggak oke, terus misalnya jadi kesehatan secara fisiknya juga jadi menurun gitu. Terus jadi fungsi sosial anak juga jadi terganggu, misalnya yang biasanya dia ceria gitu, tiap pulang dari sekolah dia kemerungsung gitu, atau misalnya diajak main atau diajak makan di luar dia jadi diem gitu. Nah itu yang mungkin menjadi sesuatu yang perlu untuk dicermati lebih lanjut atau butuh pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sahabat tokoh, tadi itu sudah mungkin bisa digambarkan beberapa gejala ya, bukan penyakit itu sebenarnya. Gejala bagaimana kita bisa memperhatikan anak-anak ketika pulang sekolah, apakah dia ceria atau mungkin dia malah jadi istilahnya merenung sendiri. Nah, itu perlu dicermati. Nah, kita juga pengen tahu sahabat tokoh, tips untuk mengatasi drama pagi itu seperti apa, Bu Padma? Oke. Tipsnya sebenarnya mungkin setiap orang tua punya triknya tersendiri ya, karena kan orang tua yang paling kenal sebenarnya siapa anaknya. Mungkin kita jabarin jadi beberapa gitu ya Pak Ngurah. Yang pertama adalah kita yang sebagai orang dewasa duduk tenang, harus tenang dulu gitu ya. Karena saya kebayang ya kalau ngelihat anaknya ngereog gitu kalau pagi-pagi gitu kan, itu pasti kerasa ya. Kitanya juga keburu-buru, udah telat nih harus ngabsen nih gitu ya. Terus anaknya masih dia kegulingan gitu di bawah, itu kan juga maka tambah hektik jadinya. Betul, kan kitanya juga perlu inhale, perlu tarik nafas yang lebih panjang, perlu hembuskan gitu ya. Itu yang sebenarnya perlu kita maintain, biar nggak dua-duanya ngereog gitu ya jadinya ya. Jadi anak ngereog, terus orang tuanya juga ikut juga. Jadi biar nggak drama dua-duanya gitu. Jadi kita memang sebagai orang tua itu perlu untuk manajemen diri kita dulu. Ketika memang dirasa, oh ini kayaknya udah nggak bisa lagi nih saya handle anak saya, mungkin bisa, misalnya saya sebagai ibu minta bantuan suami untuk yang handle anaknya. Support system berarti? Ya, support system. Atau misalnya ada siapa yang ada di sekelilingnya, significant others yang lainnya minta bantuan. Biar nggak kita yang juga jadi ikut terpengaruh. Terpengaruh atau kita meluapkan emosi negatif kita juga kepada anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa kenali dulu faktor-faktornya apa aja sih yang kayak tadi disampaikan sebelumnya. Apa sih yang sebenarnya melatar belakangin anak saya ini kayak gini gitu ya. Apa memang dia masih di fasenya adaptasi atau memang dia ngerasa nggak nyaman gitu. Sehingga di sini peran pentingnya adalah komunikasi dengan anak. Sekalipun mungkin anaknya masih usia berapa
berapa 3 tahun, 4 tahun gitu ya, kesannya kayak nggak mungkin kita ngelihatnya bahwa emang dia bisa ya diajak berbicara ada cara seperti itu. untuk Betul. berkomunikasinya kan? Betul, bisa diajak berkomunikasi. Misalnya pas lagi main gitu atau selesai makan malam itu bisa diajak ngobrol gitu. Sebenarnya apa sih yang dirasakan? Tetapi memang untuk poin yang kedua ini pola komunikasinya perlu dibangun sedini mungkin sehingga anak itu jadi punya kemampuan untuk mengekspresikan emosinya. Misalnya, oh tadi saya takut gitu di sekolah, takutnya karena apa gitu. Itu bisa dijelaskan gitu. Kemudian dengan cara bahasanya dia sendiri gitu ya. Tapi minimal dia bisa mengekspresikan entah dia senang, entah dia takut, entah dia sedih, marah, betul. Entah dia sedih gitu ya. Minimal dia kenal emosinya. Karena kan sebenarnya PR kita saat ini ya kita aja sebagai orang dewasa kadang-kadang masih bingung ya nggak sih Bang Ngurah? Sebenarnya apa sih yang kita rasain gitu tiba-tiba. Apalagi anak-anak ya, Iya, belum betul. bisa mengekspresikan. Sehingga ini jadi bentuk kolaborasi yang kedua yang bisa dilakukan antara orang tua dan juga anak. Kemudian yang ketiga, kita nggak bisa menyerahkan begitu saja ya kepada guru di sekolah bahwa ketika anak di sekolah itu adalah jadi tanggung jawab guru sepenuhnya gitu ya. Pulang-pulang anak beres gitu kan biasanya ya. Sahabat toko, jangan serahkan semua tanggung jawab ke guru. Orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Tuh, namanya aja anak ya. Jadi kan orang tua itu kan maksudnya anak itu jadi tanggung jawab sepanjang hayat ya. Jadi tidak melulu bahwa oh ya kalau anak saya gini, anak saya tantrum ya harusnya miss-nya atau bapak ibu gurunya bisa yang handle itu. Yang bisa handle itu gitu. Sebenarnya yang bisa dilakukan yang ketiga adalah kita komunikasi juga dengan gurunya. Dengan pihak sekolah atau betul, dengan pihak sekolah. Artinya kita jelaskan, oh anak saya nih gini loh Pak, Bu, mungkin di awal-awal dia akan rewel, mungkin di awal-awal akan seperti ini, saya sudah coba ini di rumah gitu ya. Tapi kalau seandainya ini tidak berhasil, kita yang lebih kenal dengan anak kita tahu tips apa yang bisa kita berikan ke guru ketika anak ini mengalami kondisi itu lagi di sekolah. Artinya bekali pihak guru sekolah, atau sekolah bahwa kalau ada seperti ini loh. Itu yang bisa dilakukan. Penerapan treatmentnya gitu. Betul. Ya, kemudian lalu kita juga perlu bertanya sama guru, apa yang terjadi ya selama ini di sekolah sebelumnya atau di sekolah. Artinya kayak kita kan kita udah nganter anak ke sekolah. Misalnya dari pagi sampai jam 10 gitu, apa sih yang terjadi gitu? Ada nggak dia nangis gitu ya? Kita lihat nih frekuensi nangisnya berkurang nggak ya? Intensitas menangisnya berkurang nggak ya? Itu juga perlu kita komunikasikan. Dan kita juga bisa menghargai Bapak Ibu guru dengan cara bertanya, apa ya yang dilakukan di sekolah sehingga kita bisa nih lakukan juga di rumah gitu. Karena kan treatment di rumah juga betul. Bisa dilakukan. Karena kalau kita biasanya kalau seandainya kita bersinergi gitu ya antara guru antara di sekolah, di rumah gitu ya, itu bisa selaras, itu akan lebih untuk lebih mudah. Betul, untuk lebih mudah anak jadi lebih adaptif gitu untuk berangkat ke sekolah di awal-awal itu. Berikutnya kalau di awal-awal kita bisa kenalkan tentang anak. Jadi jangan ujuk-ujuk anak tuh dibeliin seragam gitu ya, dipakein sekolah gitu ya. Kita memang perlu sounding ya, tapi memang ini jadi PR gitu ya buat orang tua mungkin yang jam kerjanya mungkin padat atau bolehlah minta bantuan significant others yang lainnya gitu, orang-orang terdekat yang lainnya untuk menjelaskan ke anak bahwa nak besok atau bulan depan kamu tuh namanya mulai sekolah loh gitu. Sekolah itu apa? Bu, misalnya pas lagi libur gitu ya ajak ngider sebentar lewatin gitu. Semacam matrikulasi untuk anak berarti. Betul. Ya keren banget loh Pak Ngurah ya pakai matrikulasi ya. Bahasanya matrikulasi biasanya mengenalkan betul. suasana baru. Betul. Jadi anak jadi nggak kaget gitu ya. Besok tuh nanti kamu sekolah di sini. Ini loh tempatnya. Nanti besok mama sama papa atau ibu sama ayah akan nganternya sampai di depan pintu gerbang ini aja. Terus nanti mungkin pas lagi ada waktu luang temenin pas lagi jam-jamnya istirahat kan kelihatan tuh anak-anak lagi bermain di luar gitu ya. Oh ya kayak gini loh namanya permainan, kamu nanti main sama teman-temanmu gitu. Dan itu memang nggak bisa instan ya, mie instan aja pakai proses. Ya. Betul kan? Jadi apalagi semua ada prosesnya. Semuanya ada prosesnya, misalnya sebulan sebelumnya gitu. Terus dilibatkan dengan kalau memang nggak memungkinkan diajak, sekarang kan zamannya teknologi gitu ya, bisa nonton yang dari YouTube betul, ya atau dari media sosial lainnya. Sosial lainnya gini loh namanya sekolah itu kayak gini. Nanti di sekolah akan bermain seperti ini. Itu mungkin untuk anak-anak yang taman bermain atau taman kanak-kanak. Mungkin yang sekolah dasar nanti kamu akan mulai mengenal namanya angka, akan mengenal namanya huruf gitu ya, atau mengenal namanya ABC gitu kan ya kalau anak-anak tuh itu perlu untuk dikenalkan sehingga anaknya nggak shock.
Kalau kita aja pindah tempat kerja yang baru, kalau nggak Pasti kita diinformasikan perlu kan, adaptasi juga kan. betul. Kita aja kaget-kaget ya kalau kita dipindahin ke tempat kerja yang baru. Apalagi anak-anak yang Betul. Jadi itu yang bisa dilakukan mungkin ya dengan 4 langkah itu. Oh ya, yang berikutnya yang terakhir ini penting banget. Luangkan waktu ketika kita pulang kerja. Jadi pulang kerja atau misalnya sepulang anak sekolah. Gimana perasaannya tadi sekolah? Kalau dia memang masih sedih dan masih takut, it's okay untuk merasakan itu. Mungkin kita di zaman kita terbiasa ya Pak, kalau sedih, jangan sedih gitu kan ya. Kalau marah nggak boleh marah gitu ya. Atau pokoknya kita dituntut untuk jadi anak yang happy gitu ya, selalu bahagia. Tapi sekarang kita coba untuk ubah pola itu, bahwa kalau memang pada momen tertentu anak ditanyakan pulang sekolah, aku kok sedih ya, kok aku nggak nyaman ya, ya nggak apa-apa. Terus kita tanya apa yang terjadi, betul, apa yang terjadi, apa yang buat kamu sedih di sekolah, nggak ketemu sama mama sama papa, biasanya gitu sih jawaban anak-anak ya, kan kangen gitu sama bapak sama ibu gitu, itu biasa terjadi. Jadi kita tahu ya ternyata perasaan dia kangennya tuh segitu gedenya loh, padahal ditinggal 1,5 jam gitu ya. Saking sayangnya sama orang tua, betul. Jadi terngiang-ngiang tuh sampai sekolah pun harus minta dianterin, betul, ditemenin lagi. Betul. Nah, terus misalnya pas pulang luangin waktu main bersama. Sekali lagi, ketika proses pendidikan itu berjalan di sekolah, kita juga punya proses yang lebih panjang sebenarnya ketika di rumah. Jadi dengan misalnya main bersama, makan malam bersama. Itu jadi sambil merefleksikan bertanya kembali apa yang sebenarnya dirasakan oleh putra putri kita. Lalu ketika memang dia sudah cerita gitu ya, selain tidak ditolak gitu perasaannya, kalau udah sekali ditolak tuh anak tuh biasanya ngekoh gitu untuk cerita lagi ya, untuk dia bilang, kok kamu gitu aja sedih sih, ini aja bisa gitu kan biasanya ya, comparing atau membandingkan dengan anak tetangga, teman-temannya yang lain, itu buat anak tuh jadi ragu untuk menceritakan perasaannya. Mungkin kita juga gitu ya Pak Ngurah ya, kalau kita misalnya cerita gitu, curhat terus gitu, ketika nggak ditanggapin atau kita ditolak gitu kan rasanya juga besok nggak cerita lagi gitu. Itu yang juga terjadi sebenarnya, namanya juga sama kita terakhir sama manusia ya, jadi modelannya kan sama gitu ya. Itu juga terjadi pada anak-anak. Nah, ketika dia udah cerita, kita terima emosinya, lalu kita juga perlu untuk mengapresiasi. Bukan hasilnya, tetapi the process. Misalnya gini, terima kasih ya kamu sudah mengupayakan untuk berusaha hari ini berangkat ke sekolah, untuk bangun pagi, untuk bangun lebih awal. Artinya memberi pujian kepada anak. Betul, diapresiasi setiap proses atau effort yang dia keluarkan untuk dia bisa adapt dengan lingkungannya. Itu tuh jadi penguatan buat dia, sehingga besok dia kayak, kalau semangat lagi kalau mau bangun pagi. Ya kalau seandainya pagi dia dikasih, misalnya kita apresiasi gitu ya, makasih ya pagi ini udah bangun pagi lebih awal gitu. Besoknya pasti dia bangun pagi, atau dia punya peluang lebih besar lah ya. Artinya dia sudah makin semangat, ternyata besok harus bisa lebih baik lagi. Iya, dan ada support gitu ya dari lingkungan sekelilingnya di saat saya menghadapi situasi yang mungkin menurut saya itu mengancam, atau situasi yang nggak menyenangkan, asing gitu ya. Lingkungan asing tuh ya banyak bisa dipersepsikan oleh anak. Tapi ketika kita sebagai lingkungan orang terdekatnya suportif dan kita bisa memberikan perlindungan. Betul. Lalu kita juga bisa kolaborasi dengan guru, komunikasi yang baik dengan pihak sekolah gitu ya. Jadi semua circle-nya anak ini juga jadi ikut membantu dia untuk dan bisa menghadirkan suasana nyaman ya bagi anak-anak. Betul. Nah, ketika kita udah nyaman, komunikasi antara orang tua, guru, dan anak yang baik di sekolah itu sebenarnya juga bisa membantu meningkatkan prestasi anak di sekolah. Jadi arahnya kan semuanya menyenangkan ya. Menguntungkan buat semuanya, win-win solution. Betul. Tapi memang perlu usaha gitu ya di awal. Harus ada effort untuk mencapai itu ya. Betul, perlu kolaborasi. Oke, sahabat tokoh, itu tadi tips yang bisa disampaikan oleh Padma. Bagaimana drama di pagi hari, drama tanda kutip yang terjadi di pagi hari ketika anak akan berangkat sekolah itu sebenarnya hal yang wajar. Tetapi ketika kita sudah punya solusinya, kita punya tips untuk mengatasi, semua itu akan berlalu karena semua adalah proses. Terima kasih Padma sudah hadir di studio, sudah ngobrol bersama kami di program Dengerin Tokoh. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam. Saatnya wanita